Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan Halis Amnur dari Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, jurusan Manajemen Kepariwisataan. Video kali ini merupakan bentuk tugas dari mata kuliah Studi Lapangan Pariwisata. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu bab dari buku Claire Gan, Tourism Planning, Basic Concept and Case. Bab yang kita ambil ialah bab 3 dengan judul materi Destination Marketing Planning. Sebuah destinasi haruslah memiliki perencanaan pemasaran tersendiri. Pemasaran dan promosi destinasi merupakan salah satu peran yang dilakukan oleh Destination Management Organization atau DMO yang bersifat dinamis serta membutuhkan kreativitas dan inovasi yang tinggi. DMO sendiri ialah lembaga penyelenggara tata kelola destinasi berbasiskan pada proses, mulai dari perencanaan, pengoperasionalan, hingga pada tahap pemantauan destinasi itu sendiri. Di Indonesia, terdapat 50 destinasi pariwisata nasional atau DPN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional. Serta terdapat DMO di 27 klaster destinasi dengan pola tata kelola, badan otorita, dan kawasan ekonomi khusus. Kemudian kita masuk kepada pembahasan pada bab ini, yakni yang pertama ialah Destination Marketing Principle atau prinsip-prinsip pemasaran destinasi. Prinsip-prinsip pemasaran destinasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, konsep pemasaran dan orientasi pelanggan. Prinsip pertama pemasaran destinasi ditandai dengan kesuksesan yang didasarkan pada kepuasan yang berkelanjutan dari kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dalam konsep ini, DMO harus mampu menentukan siapa target pasar atau wisatawan yang cocok untuk destinasi yang akan dipasarkan. Prinsip yang kedua yaitu siklus hidup destinasi atau tourism area life cycle, terdiri dari 7 tahapan, yaitu yang pertama exploration, yang ditandai dengan adanya pengenalan produk baru pariwisata. Yang kedua involvement atau pelibatan, yang ditandai dengan adanya pengaruh yang mulai nyata yang dirasakan oleh wisatawan dan masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah development atau pengembangan, yakni dibutuhkannya kebijakan publik dan investasi. Yang keempat adalah consolidation atau penggabungan, yang ditandai dengan adanya layanan bagi para wisatawan yang disediakan oleh perusahaan nasional maupun internasional. Yang kelima adalah stagnation, yakni puncak dari keramaian pengunjung di destinasi tersebut, yang ditandai dengan menarik perhatian pengunjung dengan fasilitas-fasilitas yang menarik. Kemudian ada yang keenam, rejuvenation atau peremajaan, yang ditandai dengan pengembangan, pembaharuan, dan pemberian inovasi kembali destinasi tersebut. Selanjutnya yang terakhir ialah decline atau kemunduran, yang ditandai dengan jumlah pengunjung yang turun secara drastis serta pasar yang mulai jatuh. Prinsip pemasaran yang ketiga yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pengelompokan pelanggan berdasarkan indikator tertentu seperti usia, tujuan berwisata, jenis kelamin, asal, minat, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan proses pemasaran yang dilakukan dengan langsung ke target yang tepat. Prinsip yang keempat yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran yang pertama kali diungkapkan oleh McCarthy pada tahun 1960, yakni 4P atau Product, Price, Place, and Promotion. Selanjutnya ditambah lagi oleh Morrison pada tahun 2010 dengan 4P yang lain, yakni Packaging, Programming, Partnership, dan People, yang digunakan untuk menarik pelanggan. Kemudian pembahasan yang kedua ialah Destination Marketing Planning atau perencanaan pemasaran destinasi. Di
dalam merencanakan sebuah pemasaran destinasi, tidaklah dilakukan dalam satu kali proses, melainkan step by step dan secara sistematis, serta perlu memperhatikan beberapa hierarki, yaitu yang pertama adalah visi destinasi. Visi destinasi haruslah bersifat long-term goal atau memiliki tujuan jangka panjang dan menggambarkan keadaan atau kondisi destinasi di masa depan yang diinginkan. Hierarki yang kedua ialah DMO Vision. DMO atau Destination Management Organization sebagai penyelenggara tata kelola destinasi haruslah memiliki visi yang sesuai, selaras, dan mendukung visi destinasi guna mengatur strategi untuk bekerja sama dengan para stakeholder pariwisata baik internal maupun eksternal guna mencapai visi dari destinasi tersebut. Hierarki yang ketiga adalah Destination Marketing Goals. Destination Marketing Goals adalah implementasi untuk mencapai visi destinasi dan visi DMO. Destination Marketing Goals haruslah memiliki target pasar, waktu yang spesifik, serta hasil dalam bentuk format yang dapat diukur dan dapat dinilai. Hierarki yang terakhir atau yang keempat ialah Destination Marketing Objective. Destination Marketing Objective yaitu hasil jangka pendek yang ingin dicapai oleh Destination Management Organization atau DMO dan juga sebagai bagian dari proses pengembangan perencanaan pemasaran sebuah destinasi. Tibalah kita kepada pembahasan yang terakhir, yaitu Destination Marketing System and Price Model. Yang akan kita bahas pertama yaitu model price, yang mengidentifikasikan fungsi-fungsi pemasaran destinasi, yaitu P. Perencanaan atau planning, I. Implementation, R. Research atau penelitian, C yaitu kontrol, dan I yaitu evaluation atau evaluasi. Model price digunakan untuk menjawab 5 pertanyaan dalam urutan langkah destination marketing system atau sistem pemasaran destinasi, yaitu where are we now atau di mana kita sekarang. Yang kedua, where would we like to be atau di mana seharusnya kita berada. Kemudian yang ketiga yaitu how do we get there, bagaimana kita mencapai keberadaan itu. Yang keempat, how do we make sure we get there atau bagaimana kita mengetahui bahwa kita bisa mencapai keberadaan itu. Dan yang kelima, how do we know if we get there atau bagaimana kita mengetahui bahwa kita telah mencapai keadaan atau kondisi itu. Langsung saja kita masuk kepada langkah-langkah dari sistem pemasaran destinasi yang pertama, yaitu where are we now atau mengetahui keberadaan atau kondisi dari destinasi sekarang ini. Dijawab dengan menggunakan planning dan research, dengan menggunakan marketing, teknik, dan konsep, yaitu yang pertama adalah environmental scan. Environmental scan atau pemindaian lingkungan digunakan untuk mengetahui tren dan potensi, tantangan, peluang, serta ancaman di lingkungan pemasaran suatu destinasi yang meliputi undang-undang dan peraturan, kondisi politik dan ekonomi, sakral dan esoteran, perubahan lingkungan, situasi politik, peluang teknologi, yang diajukan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa tren masa depan yang diharapkan dalam 35 tahun mendatang, apa yang menjadi tren utama di masa lalu 3-5 tahun, bagaimana pengaruhnya terhadap destinasi dan DMO kita, bagaimana pengaruhnya terhadap destinasi kompetitif dan DMO. Selanjutnya yaitu situation analysis atau analisis situasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan destinasi tersebut. Nah, di analisis situasi ini terdapat yang pertama adalah analisis destinasi. Analisis destinasi biasa juga disebut sebagai analisis produk yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan destinasi
baik dari segi faktor internal maupun eksternalnya. Selanjutnya adalah analisis kompetitif, yaitu dengan mengetahui bagaimana tingkat persaingan di dalam memasarkan destinasi tersebut dengan cara menentukan target pasar spesifik dari destinasi itu. Selanjutnya yaitu analisis pengunjung yang digunakan untuk mengetahui secara pasti bagaimana profil pasar pengunjung secara terperinci di destinasi tersebut. Profil pengunjung meliputi karakteristik wisatawan, mulai dari demografi, pola pengunjung, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu analisis citra destinasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kesan pengunjung sebelumnya terhadap destinasi yang mereka kunjungi, baik itu kesan yang baik maupun yang buruk, guna mengetahui dan mengevaluasi citra dari destinasi itu. Plan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa efektifkah rencana pemasaran terakhir yang dilakukan, kegiatan dan program apa yang berhasil, dan kegiatan dan program mana yang tidak berhasil. Selanjutnya adalah analisis residen yang digunakan untuk mengetahui perilaku, sikap, dan sentimen masyarakat terhadap destinasi itu. Selain itu pula juga untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pariwisata destinasi itu terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Selanjutnya yaitu identifikasi USP atau Unique Selling Point. Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana ciri khas dan perbedaan antar destinasi yang satu dengan destinasi yang lain. Menurut Adapting Barney, DMO dan destinasi harus memiliki persyaratan, yaitu yang pertama, mereka berharga bagi pengunjung, mereka jarang ada di antara pesaing saat ini dan pesaing potensial, mereka harus ditiru secara tidak sempurna, dan tidak ada pengganti strategis yang setara untuk aset atau keterampilannya. Selanjutnya yaitu to where would we like to be, untuk mengetahui di mana seharusnya destinasi ini berada. Yang digunakan juga adalah PR atau Planning dan Research dengan konsep yang pertama yaitu marketing strategi dengan menentukan yang pertama adalah target market. Untuk mengetahui target pasar, maka pertama perlu diadakan analisis segmentasi target pasar. Di sini terdapat 7 set kriteria segmentasi. Yang pertama itu tujuan perjalanan, kemudian geografi, sosiodemograf, psikografi, perilaku, produk terkait, serta saluran distribusi. Setelah mengetahui segmentasi pasar, maka dipilihlah target pasar yang secara khusus spesifik menjurus kepada tujuan destinasi tersebut dan bagaimana kriteria dan ciri khusus dari destinasi itu untuk wisatawan yang terkait. Selanjutnya adalah positioning, image, dan branding. Nah, yang pertama adalah positioning. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui posisi dari destinasi. Yang pertama adalah documentation, kemudian ada decision making, kemudian ada differentiation, kemudian design. Nah, yang terakhir, demo harus meminta dan memantau posisi yang dipilih pada posisi yang ada. Selanjutnya adalah branding destinasi. Sebuah destinasi harus memiliki nama, simbol, logo, tanda kerja, atau grafik lain yang sama-sama mengidentifikasi dan diferensiasi tempat destinasi tersebut. Setelah menentukan target pasar dan mengetahui posisi, image, dan branding dari destinasi tersebut, maka akan muncullah sasaran tujuan jangka pendek dari destinasi untuk setiap pasar target yang telah ditentukan. Nah sobat, sekarang kita masuk kepada how do we get there. Nah, how do we get there ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara dari destinasi tersebut untuk sampai kepada puncaknya dengan menggunakan implementation dengan konsep yaitu marketing mix 8Ps. Nah, bauran pemasaran atau marketing mix yang pertama adalah produk. Produk dari pariwisata sendiri, baik berupa objek wisata, fasilitas, transportasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah place, baik itu tempat dari destinasi sendiri maupun cara distribusi dari produknya. Selanjutnya ada promotion yang dilakukan untuk mengiklankan dan penjualan pribadi, unsur-unsur lain dari campuran promosi. Kemudian adalah packaging atau kemasan, bagaimana cara mengemas sebuah paket dari produk wisata itu. Kemudian ada pemprogramming
yaitu dibagi menjadi 3, ada integrated, yaitu advertising dan sales, ada marketing, public relation dan sales promotion, serta ada communication, digital marketing dan merchandising. Kemudian ada partnership. Ya, partnership di sini adalah kerjasama antara destinasi atau DMO dengan investor atau perusahaan asing. Kemudian ada rencana pemasaran, yaitu dokumen tertulis yang menggambarkan kegiatan dan program yang akan digunakan oleh DMO untuk mencapai tujuan pemasaran. Oke sobat, sekarang kita sudah masuk di pada baris yang keempat, yaitu how do we make sure if we get there. Bagaimana cara sebuah destinasi mengetahui bahwa mereka telah sampai pada tahap itu? Nah, ini digunakan dengan cara kontrol dengan konsep, yaitu marketing control dengan formative evaluation. Untuk mengetahui sejauh mana keadaan dari destinasi itu sendiri, maka ada beberapa hal yang perlu dievaluasi oleh DMO itu sendiri. Yang pertama adalah kegiatan yang telah dilaksanakan, kemudian ukuran kegiatan, bagaimana tingkat kuantitatif dari kegiatan itu yang telah dilaksanakan. Selanjutnya adalah ukuran produktivitas, seberapa efisien dan seberapa efektivitas DMO dalam menggunakan sumber daya keuangan, manusia, dan lainnya. Selanjutnya adalah ukuran kinerja, yaitu hasil aktual atau hasil dari pelaksanaan kegiatan dan program yang terkandung dalam rencana pemasaran. Selanjutnya kita masuk kepada baris yang terakhir, yaitu how do we know if we got there. Bagaimana sebuah destinasi mengetahui bahwa mereka telah sampai di pada puncaknya. Hal ini dilakukan dengan cara evaluation dengan konsep, yaitu marketing evaluation atau dengan cara summative evaluation. Ada 3 kriteria dalam evaluasi kinerja destinasi maupun DMO. Yang pertama berdasarkan atas kepatahan, yaitu sejauh mana destinasi dan prioritas DMO sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua, sikap dan perilaku, yaitu tingkat yang dicapai DMO untuk mencapai tujuan pemasaran dan destinasi. Kemudian yang ketiga adalah kecakapan, sejauh mana hasil program pemasaran DMO diperoleh dengan biaya yang masuk akal dalam jangka waktu yang masuk akal. Demikianlah penjelasan saya mengenai bab 3, yaitu Destination Marketing Planning. Terima kasih telah